Halo, assalamualaikum. Minggu kemarin saya dapat sebuah paket dari Swiss. Ini lihat nih, dari Switzerland ya, dari Chiasso. Saya nggak tahu itu di mana. Tapi yang jelas ini produknya sangat menarik karena ini adalah produk Indiegogo alias produk crowdfunding yang sudah dapat backers begitu banyak. Ya, kita akan buka dulu ya kotaknya. Dan ada nama saya di situ, Irfan. Ya, namanya depannya Irfan memang. Saya nggak pernah dipanggil Irfan sih di sekolah. Paling yang manggil Irfan itu yang nggak kenal doang. Dear Irfan, we would like to take a moment to thank you. Oke. Jadi ini, alhamdulillah. Ini di tanda tangan banyak orang. Manual loh ini tanda tangannya. Ya, nggak tanda tangan cetak mesin. Ini cetak basah, beda-beda pulpennya. Jadi ini memang saya ditawarin buat review sama Rolling Square, namanya Hypen 2. Ya, ini adalah TWS earphone yang digadang-gadang jadi the future of wireless earbuds katanya. Nanti kita lihat apa saja fitur yang ditawarkan. Yang jelas ini support Qualcomm aptX karena pakai Qualcomm chipset ya. Nih, bener, Qualcomm chipset. Oh, ternyata saya nggak usah susah-susah buka webnya ya buat jelasin apa saja fiturnya. Sudah dicantumkan di sisi belakang dari kardusnya. Dia punya advanced passive noise cancelling juga, IP55 waterproof, kemudian ergonomic design, quad microphone ya. Kemudian, nah ini connectionnya jauh banget. Biasanya kan Bluetooth 10 meter ya, ini 30 meter katanya. Kemudian long lasting battery 36 jam. Ini digadang-gadang juga sebagai earbuds yang punya daya tahan baterai paling lama. Jadi kalau earbudsnya doang 9 jam, tambah charging case-nya 27 jam, jadi 36 jam. HyperX Audio, Bluetooth 5, support wireless charging juga, ada touch control-nya, kemudian independent connection. Jadi kalau kamu lagi pakai dua, lalu kamu matiin satu masukin ke case ya, itu nggak akan mati yang masih terpasang di telinga kamu. Dia otomatis pindah ke mode mono. Mantap. Hypen 2. Nah, dia juga kasih atau kirim beberapa barang lagi. Yang pertama ada Tahu ini katanya power bank yang paling kecil. Bisa jadi ini apa? Gantungan kunci. Nanti kita buka juga. Lalu masih ada tenang. Ini di dalam paketnya aman sekali. Dikasih mie hitam. Udah habis ya. Ini adalah InCharge 6 sama InCharge 6 Max. Ini katanya the Swiss Army knife of cable. Pada tahu nggak Swiss Army knife? Itu pisau lipat yang kalau kamu buka tuh ada banyak banget di dalamnya. Ada pisau, ada pembuka botol, ada apa lagi ya? Banyak lah pokoknya. Ada kikir, ada obeng, ada macam-macam kalau dibuka. Nah ini kira-kira konsepnya kayak gitu. Jadi sebuah kabel yang bisa dipakai buat nyolokin berbagai device dari dan kemanapun. Ada USB Type A, harusnya bisa buat laptop juga, ke USB Type C. Nah, USB Type C-nya kalau dibuka bisa jadi lightning cable yang juga bisa jadi micro USB. Ini ada lubangnya lightning cable-nya. Itu bisa jadi micro USB juga, setahu saya. Dan si USB Type A-nya ketika dibuka bisa jadi USB Type C. Jadi bisa Type C to Type C, Type C to Lightning, sama Type C to micro USB. Atau Type A to Type C, Type A to micro USB, atau Type A ke Lightning. Nah, yang ini pendek saja. Ini cocok buat nyambungin kabel data ke laptop. Sementara buat charging nih, ini yang panjang yang akan cocok sepertinya. Kalau kamu tertarik dan kamu punya akses ke Indiegogo, link ke Indiegogo-nya akan ada di deskripsi video ini semua ya. Nih. Nanti kita buka yang ini belakangan. Saya penasarannya sama Hypen 2 sebetulnya. Tapi, nah ini dia tahu. Powerbank yang sangat kecil, segini doang. Always charge katanya. Kapasitasnya memang hanya 1400 mAh, harusnya cukup buat ngisi saat darurat saja. Tapi yang menarik adalah karena ini sangat kecil. Apa ini? Cushion hot part. Oh, ini katanya tempat chargingnya. Seperti ini nih tempat chargingnya. Bukan micro USB atau apa. Dan akan panas ketika lagi pengisian, jadi hati-hati. Ini desainnya kayak yang bisa dibuka tapi enggak. Oh, ini dia tempat chargingnya. Berbeda sekali. Ada tempat chargingnya khusus. Apa ini? Jadi dipasang di sini. Oh, magnetik. Langsung menancap. Dan gimana cara kita ngecasnya?
Ini micro USB cable. A few moments later. Oke, jadi si dock charge-nya ini harus dibuka dulu nih bagian ininya. Ya, di sini ada port micro USB-nya. Kita bisa colokkan kabelnya ke situ. Dan ini prinsipnya adalah ini harus selalu digantung di tembok. Jadi si docknya ini buat ditempel di tembok. Makanya dikasih visornya nih, ya, buat ditempel di dinding. Lalu dicolokin terus dan dijadiin tempat ngegantungin kunci. Boleh kunci rumah atau kunci mobil. Nah, nanti kunci kita digantung di sini ya, di power bank dan taruh gitu di dinding. Jadi setiap saat kita pergi, kita ambil kunci dan gantungannya yang merupakan sebuah power bank. Jadi kemanapun kita pergi selalu bawa power bank kecil yang setiap saat sudah dicas ya, karena di rumah dicolokin terus. Dan setiap saat kamu butuh tinggal pakai. Cara pakainya gimana? Ternyata di sini sudah ada kabelnya. Nih, USB Type-C. Mantap ya. Kecil banget. Dan satu lagi adalah Lightning sekaligus micro USB. Nih, ada lubangnya. Lightning biasanya kan nggak ada lubangnya ya. Nah, lubangnya ini adalah buat micro USB-nya. Keren. Konsepnya unik. Ya, dan kita mulai ke bahasan dari bintang utama kita, yaitu Hyphen 2. Saya akan munculkan juga ya di sekitar sini hasil screen recording dari websitenya Indiegogo di bagian campaign Hyphen 2 ini. Jadi kalau kamu lihat di situ, dia sudah mengumpulkan 793.862 euro dari 9.891 backers. Ini adalah mereka yang mau mensupport campaign-nya, membayar untuk dapat produk ini lebih dulu dibandingkan saat produk ini masuk ke pasaran luas nantinya. Biasanya memang harga saat di Indiegogo campaign itu lebih murah. Nanti kalau udah masuk ke market lebih luas, sudah produksi massal, biasanya harganya naik. Dan ini harganya saat ini adalah nih paling murah 75 euro ya. Itu diskon dari harusnya 89 euro. Dan dengan fast charging 15 menit saja bisa dipakai buat main 6 jam. Full touch control. Jadi ini bisa buat play pause, next song, preview song, volume control, vocal assistant, answer call, reject call, sama hang up. Jadi play pause, next preview ada, volume up and down juga ada, dan voice assistant juga ada, lengkap. Nah, ini dia full touch areanya dan ada sedikit perbandingan dengan berbagai earphone lain. Bagaimana dia menunjukkan bahwa dia punya touch control yang sangat lengkap dibandingkan earphone lain. Beberapa yang lain juga ada yang lengkap, tapi rada slow di bagian atur volume. Yang lain rada lama di atur volume, karena kemungkinan atur volume itu butuh tap 2 kali atau tap 3 kali. Sudah aptX audio, kemudian drivernya komposit, apa itu? 6 mu. Mu itu apa artinya? 6 mili ini ya, milimeter mungkin. Polymer Composite Peak Driver. Oke. Advanced Passive Noise Cancelling. Tuh, bedanya Advanced Passive Noise Cancelling dengan Active Noise Cancelling apa? Dan dengan pasif apa? Ya. Oke. Ini hardware ya, hitungannya, noise cancellingnya. Dan dia punya silikon kanal. Jadi buat tippingnya dari silikon. Noise cancelling buat telepon juga ada dengan 4 mikrofon. Jadi ada mikrofon buat ambient noise dan juga ada mikrofon buat voice. Ultra compact, ultra powerful. Ini ada perbandingannya dengan ini juga nih. Pamu Slide yang generasi pertama yang baterainya besar banget. Mantap lah. Saya punya tuh, masih punya si Pamu dua-duanya. Pamu mini yang dilepas kemarin. Key Certified Wireless Charging. Oke, sudah ada. Dan ada gyroscopic sensor. Oke, jadi bisa di double tap di charging case-nya buat lihat sisa baterainya. Battery life versus size juga ada, comparison-nya. Ini mah lengkap banget. IP55. Tap 2 kali di charging case-nya. Kalau merah 0-20%, orange 20-60%, kalau putih 60-100%. Dan untuk warnanya ada Etna Grey dengan tipnya hijau, Canyon Red, full merah seperti itu, dan Himalayan Pink. Kenapa dikasih nama Himalayan Pink? Karena mirip warna Himalayan Salt kayaknya.
Oke, kita langsung buka saja produknya. Sudah penasaran pastikan dari tadi ngomongin bahasan teknis. Ya, karena memang ada beberapa hal yang tidak saya hafal. Saya sempat baca semalam. Ya, ini dia. Oke, tipnya masih abu-abu ternyata yang Etna Grey ini. Ini masih dikasih plastik pelindung kayaknya nih. Kita harus buka. Ya, tuh. Tanpa plastik pelindung udah lebih kece kelihatannya. Dan desainnya seperti ini, kece banget. Tapi harus saya akui, desain ini sudah dicontek sama Lenovo. Tapi nggak tahu deh, beneran Lenovo atau enggak. Atau brand lain yang OM, yang dikasih rebranding Lenovo. Pokoknya yang Lenovo yang murah, ada yang desainnya mirip seperti ini. Tapi suaranya nggak banget deh yang Lenovo itu. Saya sampai nggak jadi buat dibikin konten waktu itu. Ya, ini dia 3 pin Pogo magnetic chargingnya yang buat fast chargingnya. Ear tipsnya, oh ini mah premium banget kerasa. Kemudian ini mikrofon atas buat ambien. Lalu ada mikrofon bawah katanya buat suara kita ya. Oke, kita taruh. Itu yang sebelah. Oh sorry, kiri kanannya bedanya di mana? Iya nggak kelihatan. Itu yang kanan tadi. Tapi LR-nya nggak kelihatan. Kita lepaskan lagi plastiknya. Oh, menyala dia LED-nya. Di sini ternyata posisi LED-nya. Gara-gara disentuh barusan kayaknya ya. Jadi menyala LED-nya. Ya, sayangnya memang ini nggak ada penanda kiri atau kanannya ya. Pre-production sample, not for sale. Oke. Jadi, only features silicone and foam ear tips. FHS ear tips are under final testing. Saya ngomong belibet. Are under final testing. Jadi, tipsnya belum dapat yang FHS ya. Ini ada yang silikon. Ini yang silikon dan ini yang foam. Tuh, dapat yang busa juga. Yang busa tebal. Oke. Lalu, dapat charging cable Hypen. Braided. Kabelnya pendek saja. USB Type A ke USB Type C. Dan ini dia charging case-nya yang menurut saya simple tapi keren banget. Nih, dibikin bukan emboss sih, ini ke dalam Hypen seperti itu. Saya senang dengan desainnya yang kayaknya biasa aja, simple, nggak neko-neko tapi keren kelihatannya. Di sini ada port USB Type C-nya dan di sini tuh kalau di tap 2 kali dia muncul kapasitas baterainya berapa persen lagi kelihatan dari warna lampu LED-nya ya. Dan sisi bawah ini buat bagian yang menerima wireless charging-nya ya. Oke, seperti ini isi di dalamnya. Kita akan coba masukkan. Ya, lekat dengan sempurna. Seperti itu. Lalu kita tutup. Ini kalau menyala si earbuds-nya, LED-nya di dalam charging case berarti dia lagi mengisi ya. Kalau sudah penuh nanti akan mati. Dan terakhir kita akan lihat ada apa lagi. Terakhir hanya ini aja sih kayaknya. Buku manualnya ya. Saya pengen tahu tentang cara ininya. Nah ini touch control-nya nih. Function, play pause. Tap sekali. Next, tap 2 kali di yang kanan, Previous tap 2 kali di yang kiri, Voice Assistant tap 3 kali, kalau nggak disebutin kanan kiri berarti di keduanya bisa ya. Kemudian, buat naikin volume, tap dan tahan di yang kanan, nurunin volume, tap dan tahan di yang kiri. Ternyata bukan di slide atau di swipe ya. Saya pikir bisa di swipe tadi, ternyata salah saya. Kemudian buat telepon, terima telepon, tap 1 kali, kemudian tolak telepon, tap 2 kali, kemudian nutup telepon kalau sudah dalam panggilan, tap 1 kali lagi, matiin matiin earbuds-nya, tekan dan tahan 3 detik. 5 detik, kalau nyalain 3 detik. Only in non-music mode katanya. Jadi kalau nggak lagi dengerin musik aja, bisa dinyalakan dan dimatikan. A few moments later. Hai, saya sudah kembali dan saat ini saya merekam dengan kamera belakang dari Samsung Galaxy S21 Plus dan mikrofonnya menggunakan mikrofon dari Hypen 2 ini. Nah, untuk urusan audio, saya akui kalau audionya juara nih. Jadi karakter bassnya, nah ada 2 karakter bass yang bisa dimunculkan. Kalau kamu pakai ear tips yang silikon, itu karakter bassnya panci. Jadi buat yang suka jedak-jeduk, yang bikin pegel telinga, duk 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 gitu,
kamu pakai yang silikon aja dulu, jadi jangan diganti ya. Tapi begitu kita ganti ear tipsnya pakai yang foam, yang busa, bassnya tuh lebih apa ya, lebih menyebar, lebih boomy, jadi nggak terlalu tajam lagi. Enak dua-duanya, tergantung karakter yang kamu mau cari aja ya, bassnya seperti apa. Masuk ke bagian vokal, ini clear banget, clarity-nya kerasa banget. Di mid ini detailnya keren ya, hanya di high memang suara tingginya rada-rada tajam. Jadi usahain jangan dengerin di volume terlalu kencang ya, buat lagu-lagu yang treble-nya dominan. Mencering, cukup mencering suaranya dan nikmat. Yang jelas detailnya ini juara banget asli. Gak salah sih, harganya juga kan memang lumayan ya, termasuk buat nonton video ya. Suaranya tetap natural buat nonton video dan on point, gak ada delay buat nonton video. Saya nggak ngetes main game kali ini karena kayaknya earphone mahal kalau coba buat main game kayaknya nggak banget deh. Tapi nanti saya akan coba main game dan saya update di Instagram gimana sih Hyphen 2 ini kalau dipakai main game. Kemudian juga ya tunggu aja update-update selanjutnya di Instagram. Saya akan bahas beberapa produk dari Hyphen ini, dari Rolling Square. Kan ada Hyphen 2 pertama, kemudian tadi ada powerbank yang tahu ini, kemudian juga ada dua kabel yang belum saya buka nih, InCharge 6 sama InCharge 6 Max. Nanti kita akan coba juga, saya akan bahas di Instagram. Yang jelas ini audionya keren banget sumpah asli. Jadi ya udahlah, ini mah pasti nggak akan saya jual lagi, pasti akan saya keep di koleksi saya, menemani Pamu Quiet sama Pamu Slide. Sisanya yang lain akan saya jual pasti sih. Cuma ini mungkin kekurangannya buat zaman sekarang, dia masih belum punya itu ambience mode. Jadi kan ini noise cancellingnya APNC tadi ya, apa namanya, Advanced Passive Noise Cancelling. Jadi noise cancellingnya dari hardware, bukan dari software. Dan noise-nya sih minim, jelas kerasa dari luar. Ini fittingnya enak banget asli di kuping. Mau pakai yang silikon tadi enak melekat di kuping, mau pakai yang foam juga apalagi makin enak lagi karena lebih bisa mengikuti bentuk telinga kan, bentuk lubang telinga kalau si foam. Dan nempelnya di telinga kayak gini, silahkan dilihat, melekat dengan sangat baik, sangat tidak ada perasaan khawatir jatuh. Dan walaupun saya benerin posisinya, ternyata tidak gampang kesentuh si bagian touch sensornya, kecuali benerinnya kayak gini nih. Kalau kayak gini, posisi natural saat kita benerin sih enggak, si touch sensornya nggak kesentuh, dan ya tetap, tapi masih ada kemungkinan nggak sengaja kesentuh, jadi play pause ya, satu. Nah buat koneksinya ke smartphone, dia akan connect ke yang kanan dulu. Setelah kita connect ke yang kanan, otomatis yang kiri minta dikonekin juga nih, nggak mau ketinggalan. Jadi memang connect-nya dual channel, langsung keduanya connect ke satu smartphone. Makanya kalau kamu lepaskan salah satu, masukin ke cas gitu ya, ke charging case-nya buat dicas, yang satu tetap bisa dipakai buat dengerin karena independent connection-nya. Itu mungkin yang perlu dijelaskan. Di Pamu juga sama kayak gitu. Tapi di Hyphen ini saya suka banget nih sama desain dari charging case-nya. Kayaknya simple banget gitu ya, kayak blok kubus, bukan kubus sih, blok cuboid kalau di bahasa Inggris, kayak blok cuboid yang simple aja, tapi ini punya semua. Ini buat ngecek sisa baterainya tinggal di tap 2 kali. Tuh, langsung nyala. Oh, udah kuning sekarang, udah tinggal 20-60% berarti baterainya. Kemudian ada port USB Type-C-nya buat charging, dan cepat ngecasnya ya, dari charging case ke si earbuds-nya, dan juga support Qi wireless charging di sisi bawah. Memang harganya tidak murah dan memang tidak mudah didapatkan di Indonesia, tapi saya sangat mengapresiasi Hyphen mau rela jauh-jauh kirim dari Swiss Indonesia buat dicoba sama orang Cimahi yang masih cetek ini ya pengalamannya dalam mereview terutama di bidang audio. Terima kasih Rolling Square buat kirimannya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi selain recommended kalau produknya, tapi cara dapetinnya memang tidak mudah dan kirimnya juga rada lama. Dia kemarin kirim pakai pos, bukan pakai DHL, jadi lumayan lama dari Swiss ke Indonesia. Tapi produknya menarik-menarik ya. Kalau TOS earphone sih sebetulnya lumrah, tapi dia punya kualitas yang mumpuni lah ya. Yang menarik, yang tidak lumrah adalah powerbanknya yang kecil seperti ini dan punya fungsi lain sebagai gantungan kunci buat ditaruh di tembok biar nggak ketinggalan setiap mau pergi keluar, kuncinya diambil, dan nggak ketinggalan juga powerbanknya. Jadi kalau misalkan lagi darurat mau ngecas, ada 2 buah kabel yang sudah terpasang di sini, jadi nggak usah bawa-bawa kabel lagi.
USB Type-C. Kemudian yang Lightning ini bisa berfungsi juga sebagai micro USB ya, itu uniknya. Sama kayak di kabel yang ini, si Lightning-nya bisa jadi micro USB juga. Dan ini punya ujung ke ujung yang sangat bisa digunakan di berbagai device. Makanya dikasih nama The Swiss Army Knife of Cables. Dan ini memang didesain di Swiss, dikirim dari Swiss juga. Bisa jadi ini gantungan kunci juga. Ini yang cas 6 yang tidak ada kabel panjangnya. Ini yang ada kabel panjangnya seperti ini. Mantap nih, bisa dipakai dimanapun. Ada ininya. Trusted review. Are you forever asking if anyone has the right cable to charge your phone? This is for you. Sama ada review dari Wired juga. Trusted review sama Wired. The world's smallest cable for charging and data transfer. Bisa nggak ya komen Agon muncul di produknya Rolling Square ini? Kalau bisa, bangga banget saya dikirim ke berbagai belahan dunia. Saya tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan saya menerima paket ini karena customize nih, personalize, ada tulisannya Irfan, kemudian di suratnya juga ditulis nama saya dan ditandatangan langsung sama timnya Rolling Square seperti ini. Tapi ini tidak mengubah atau tidak mempengaruhi penilaian objektif saya tentang produknya ya. Tetap kualitas audionya sih kurang lebih saya bandingkan dengan pengalaman saya mereview earphone lain, dan ini memang bagus. Ya harganya juga kan memang lumayan. Tapi tetap kan ada kekurangannya tadi, nggak ada ambience mode. Saya biasanya butuh ambience mode karena di rumah kalau dengerin musik saya tetap butuh bisa mendengar keadaan sekitar. Karena misalkan ada paket datang, ada istri saya manggil, anak saya bangun tidur nangis, ya tetap harus bisa dengar. Itu mungkin kekurangannya. So ya, itu dia unboxingnya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sedikit kenoraan saya karena saking excitednya sama produk dan kiriman dari Rolling Square ini. Ya udahlah ya, panjang banget nanti videonya. Gitu aja video unboxingnya. Terima kasih sudah menyimak. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.